Shalom saudaraku, selamat hari Minggu ya. Ini hari Minggu saudaraku. Ingat, saya selalu mengingatkan untuk kalian melangkahkan kaki ke gereja lokal kalian masing-masing. Ya, ayo jangan malas, jangan ada alasan apapun. Ayo gerakkan kakimu melangkah ke gereja lokalmu. Cari apa yang menjadi hati Bapa yang mau disampaikan melalui semua pemberita firman yang ada di gereja lokalmu. Terimalah itu dan bertumbuhlah, renungkan dan jadilah pelaku firman. Amin ya saudaraku ya. Saudaraku, satu lembar hari hidup kita itu berharga. Dengerin baik-baik saudaraku, satu lembar hari hidup kita itu berharga. Makanya saya punya satu gambaran bahwa saya tidak mau melewatkan satu kali hari Minggu aja tanpa aku bisa beribadah di gereja lokalku. Itu dari kecil saya tanamkan itu. Karena belum tentu minggu depan aku masih hidup. Kalau kita mengerti hal ini saudaraku, berarti kehidupan kita itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Dengan uang sebanyak apapun, tidak bisa. Karena hidup kita itu adalah anugerah. Dan Tuhan mau satu lembar hari kita itu kita hargai dengan sungguh-sungguh. Kita bangun pagi hari ini, kita memulai start dengan baik dan harus ditutup dengan baik. Dan satu hari itu isian hidup kita harus benar-benar berkualitas. 24 jam hari hidup kita harus berkualitas. Amin saudaraku, setiap menit, setiap jam, setiap detik hidup kita harus presisi di hadapan Allah. Kita memperhatikan setiap kata yang kita ucapkan, setiap kalimat yang keluar dari mulut kita, dan setiap narasi yang kita tampilkan dari mulut kita. Kita harus menjaga hidup, pikiran, perasaan, dan semua tindakan dan ucapan kita. Itu kita harus biasakan. Lama-lama akan terbiasa menjaga. Amin saudaraku. Kalau tidak terbiasa akan sulit. Tapi kalau kita biasakan, kita adatkan untuk menjaga semua koridor hidup kita, kita akan bisa terbiasa. Semua yang baru itu dimulai memang sulit. Tetapi pagi hari ini saya mengajak kepada kita semua, ayo kita mulai berani untuk menjaga setiap hal hidup kita presisi di hadapan Allah. Amin. Pertama-tama sulit saudaraku, tapi nanti lama-lama itu akan menjadi irama hidup. Irama hidup yang tidak bisa tidak kalau kita tidak melakukan itu. Itu yang saya rindukan kepada setiap pendengar renungan The Message. Dan saya pribadi terus kita berjuang di situ. Dan akhirnya saudaraku, kesucian itu akan menjadi irama hidup kita. Amin. Kayak kalau kita ini di bidang psikologi itu ada. Kalau kalian lakukan ini selama 28 hari, itu akan jadi kebiasaan hidup. Itu kalau bidang psikologi, saya pernah baca saudara. 28 hari atau 36 hari, lupa saya. Lah, kalau kita lakukan hal yang sama, berulang menjaga pikiran, menjaga perasaan, menjaga mulut, menjaga semua tindakan kita dengan period tertentu, saya kira itu lama-lama akan menjadi sebuah irama hidup, kebiasaan, watak, karakter kita. Ingat saudaraku, satu hari itu berharga. Kita hargai hari ini, besok dan lusa. Dan ketika Tuhan melihat catatan hidup kita indah, Tuhan bisa berkata, lanjutkan ini di kekekalan bersama denganku. Amin. Itu yang kita rindukan. Tetapi kalau hari-hari kita rusak saudaraku, maka Tuhan bisa berkata stop dan buang ke api kekal. Wah, mengerikan saudaraku. Maka pertanyaan yang harus kita hajar dalam diri kita masing-masing, hari hidup kita itu layak diteruskan di rumah Bapa atau tidak? Karena setiap kita adalah manusia yang punya gejala-gejala jiwa yang sama.
Karena kita pasti pernah melewati tahun-tahun kehidupan di mana kita masih mengalami masa kebodohan, masih egosentris, tentang diri kita sendiri, kesenangan kita sendiri, yang penting aku happy. Kita tidak memperdulikan catatan harian hidup kita di hadapan Allah selama ini. Maka kalau pagi ini kalian mendengar renungan ini, itu satu berkat bahwa Tuhan mengingatkan, mereminder Anda dan saya untuk ayo cek kembali catatan harian hidup kita. Sudah benar apa belum? Sudah benar apa belum? Karena kalau kita tidak peduli dengan catatan harian, catatan mingguan, catatan bulanan, tahunan, puluhan tahun, kita tidak peduli dengan perjalanan hidup kita, di penghujung maut kita baru sibuk. Gak bisa, saudaraku. Kita gak bisa, atau kita sampai mati pun kita gak sadar, kemudian kita menghadap tahta pengadilan Allah, kita baru menyesal. Makanya kalau Anda mengikuti renungan pagi The Message, saya selalu katakan banyak hal loh saya tentang kekekalan. Beberapa hari yang lalu saya berikan ini kan, renungan tentang suatu hari di pengadilan Allah. Loh, itu saya mau ajak kalian untuk mencoba mensimulasi kalau Anda di depan pengadilan Allah dengan keadaanmu hari ini, sanggup berdiri nggak? Sanggup nggak berhadapan dengan kedahsyatan yang maha agung itu? Ayo saudaraku, maka mulai hari ini jangan malas deh. Ke gereja aja malas, kamu mau apa gitu loh. Kadang saya bingung sama orang-orang Kristen. Ke gereja aja malas kok. Gitu ngomongnya anak Allah. Gitu ngomongnya mau mewarisi kerajaan Allah. Lah kamu ke gereja aja malas kok. Pelayanan lagi nggak mau ikut campur pelayanan. Ke gereja malas, berdoa malas. Urusan Tuhan males, tapi mau masuk surga. Nah itu kan orang yang aneh, saudaraku. Saya ngomong begini, kamu maunya apa model begitu? Maunya simple, gampang, gak mau ketemu orang, di kamar aja nonton online. Gak bisa, saudaraku. Kamu harus ketemu manusia-manusia seperjuangan denganmu. Di situ Anda akan menggenapi firman Tuhan yang manusia menajamkan manusia. Disitulah setiap menit, setiap jam, setiap detik hidupmu diasah untuk tetap ketika kamu ditabrak orang, kamu tetap menyenangkan hati Allah. Kamu tetap di koridor kesucian. Kamu tetap melakukan firman. Kamu menjadi pelaku firman. Kamu di situ akan menggerakkan Roh Kudus bekerja dalam hatimu ketika kau ditabrak orang, disakiti orang. Dan disitulah kau berpegang kepada roh Allah. Dan kau berkata, mampukan aku mengampuni orang itu. Disitulah spiritual thingsmu diasah dan naik, saudaraku. Tapi kalau kamu ngumpet di gua kamarmu, kamu gak mau ketemu para pelayan Tuhan lain, udah malas urusan gereja, aku di rumah aja, sendiri semedi. Bagaimana kau mau uji kualitas hidup spiritualmu? Bagaimana kamu mau praktek firman? Betul saudaraku, ini yang saya mau katakan. Berkali-kali saya ajak kepada kita semua, ayo cek catatan harian hidup kita dengan benar. Sejak kita buka mata, menit pertama, menit kedua, 3 jam, 4 jam, 24 jam. Semua harus dilatih, lama-lama bisa. Makanya kemalasan bertemu Tuhan, kemalasan api yang habis untuk spiritual itu segera dibakar kembali. Supaya kamu berambisi memperjuangkan hidup untuk menata menit demi menit catatan harian hidupmu dengan benar. Gak bisa gak saudaraku kalau Anda tidak sungguh-sungguh membara cintamu sama Tuhan. Renungkan kebenaran ini bahwa suatu hari tidak bisa kita, satu hari pun kamu tidak akan pernah bisa ngomong sama Tuhan nanti. Tuhan tambahkan aku 1 hari. Kamu mau bayar Tuhan model apapun gak bisa. Berapapun banyak duitmu, tidak bisa. Maka kalau hari ini kau masih hidup, jangan malas berurusan dengan Tuhan. Jangan jadi orang yang malas secara rohani. Kamu kalau cari uang aja getolnya minta ampun, semangatnya minta ampun. Kalau urusan cuan begitu, semangatnya.
Dari ubun-ubun rambut sampai kaki menggelegar rasanya. Cari duit itu sampai kayak udah kayak orang haus dan lapar begitu. Tapi kalau cari Tuhan malasnya minta ampun orang Kristen itu. Betul, saya ngomong begini, ayo bertobat saudaraku. Segeralah kembali, segeralah. Gereja malas-malas, datang terlambat, sebisanya, seadanya waktu, sesempatnya. Aduh, kadang saya sedih kok, betul saudaraku. Kalian main-main dengan kekekalan. Bukan berarti nggak ke gereja itu pasti masuk surga, enggak. Tetapi salah satu rindumu mendengarkan suara hati Bapamu di surga itu kan di gereja salah satunya. Kamu pun malas. Betul, kadang saya sedih saudaraku dengan hal-hal seperti itu. Maka ayo, yuk pagi ini yuk kembali ya. Kembali ke bagaimana Anda melihat catatan harian hidupmu. Ya. Dengar, kalau orang sakit parah saudaraku, seberapapun uangnya dia akan habiskan, tujuannya sembuh. Supaya tidak mati orang itu. Jadi satu hari kita hargai dengan cara mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Anda ini sama seperti seorang yang sakit parah sebetulnya, tapi nggak sadar rohanimu sakit parah. Disuruh serius sakit parah nggak bisa, tapi banyak orang yang di dalam kalau sakit parah rohani itu nggak peduli. Tapi kalau jasmaninya sakit parah berapapun dia bayar. Sekali lagi saudaraku, saya dengan kasih mengingatkan, ayo bergegas, segera berkemas-kemas. Ya, belum tentu loh minggu depan kita masih hidup. Semua yang mendengar renungan ini saya tanya jawab dalam hatimu. Yakin Anda minggu depan masih hidup? Siapa yang bisa berani beri jaminan? Pasti pastor, aku minggu depan masih hidup. Hebat, saya aja gak berani jamin. Maka kalau Anda tahu, Anda tidak tahu pasti hidup atau tidak. Belum ada kepastian bahwa aku pasti hidup minggu depan. Seriuslah sama Tuhan. Ya, jadi satu hari hidup kita tiap hari mulai kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang nyenengin Tuhan aja. Jangan ada perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Apalagi tujuannya untuk nyenengin kita sendiri, udah gak usah deh. Kita mau nyenengin Tuhan. Udah. Ya. Pokoknya aku mau merajut cintaku sama Tuhan lebih lagi. Kesucian hidup itu merupakan kolaborasi perjalanan kita bersama dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam setiap menit hari hidup di mana Bapa disenangkan. Dan di dalamnya termuat kasih, kisah, percintaan kita dengan Tuhan. Menjadi catatan yang abadi di kekekalan. Amin saudaraku. Tapi ironisnya di banyak tempat kekristenan hanya jadi agama yang dihiasi, diatributi dengan kebaktian, liturgi dan segala kebudayaan Kristen yang itu tidak menyenangkan hati Allah. Tidak ada di situ sentuhan percintaan dengan Allah. Yang ada hanya liturgi, di mana menjadi tempat orang mengaktualisasi diri dalam kehidupan beragama. Belum lagi ribut masalah kekuasaan gereja. Pusing saudaraku kalau lihat-lihat begitu. Aduh ya ampun. Rebutan jabatan, ribut perkara doktrin, ribut perkara lagu, ribut perkara ini dan itu yang gak penting begitu. Saya kadang ampun. Yang diributkan itu bagaimana setiap orang di dalamnya itu lari ke Tuhan semuanya. Itu yang kadang menjadi bersitan di dalam perenungan saya dengan Tuhan. Tetapi kita diajari hari ini untuk memiliki kesadaran terhadap realitas Allah yang hidup saja. Amin saudaraku. Udah dah. Gak usah ribut ini, ribut itu. Udah fokus. Kita mau menghargai perasaan Tuhan. Kita ingin 24 jam hari hidup kita berjalan bersama dengan Dia. Menuju kekekalan. Sehingga kita bisa mencatat perjalanan harian hidup kita itu indah bersama dengan Elohim Yahweh.
Bapa kita. Amin, saudaraku. Maka mulailah mengisi hidup kita dari menit ke menit, terus jam ke jam, terus jadi lukisan indah yang digoresi dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Allah. Lukisan itu akan jadi suatu hari nanti, dan itu akan dipajang di rumah Bapa. Sampai akhirnya Tuhan berkata, kisah hidupmu mari dilanjutkan. Kau lanjutkan bersamaku di kekekalan, di tempatku nak. Wah, indah saudaraku. Maka bagi siapapun yang masih hidup di dalam compang-camping dosa, berhentilah berbuat dosa. Saya dengan kasih mengingatkan, berhentilah berbuat dosa. Jangan kau anggap aman hidupmu. Jangan berbuat dosa lagi. Stop dan katakan kepada jiwamu, aku mau senengin Tuhan mulai hari ini. Amin, saudaraku. Amin. Kita tidak tahu kapan kita terakhir hidup. Tapi jadilah orang bijaksana yang berkata, setiap saat bisa menjadi akhir hidupku. Maka setiap saat aku harus terus bersama dengan Tuhanku di hadirat Bapakku. Kita pasti rindu seluruh anggota keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, memiliki buku kehidupan yang indah di perpustakaan Tuhan. Maka jangan binasakan pasanganmu dengan kelakuan burukmu. Jangan binasakan anak-anakmu karena engkau tidak mau atau tidak bisa jadi contoh untuk mereka. Saudaraku, di tengah dunia yang gelap ini, pertahankan kekudusan hidupmu, supaya kekudusan hidupmu dan kekudusan hidupku jadi terang untuk dunia yang gelap ini. Memang berat, tetapi mau tidak mau, wariskan yang benar kepada orang-orang sekitarmu, kepada generasimu. Wariskan cinta Tuhan, wariskan api yang membara untuk Tuhan. Tunjukkan konsistensimu sampai akhir hidup. Kau tetap tekun, kau tetap setia, kau tetap membarakan api itu. Karena kau benar-benar cinta kepada Tuhan dari kedalaman hatimu. Sekali lagi saudaraku, berjuanglah bersama denganku. Kita mau menulis catatan harian kita indah setiap saat di mata Tuhan. Selamat hari Minggu ya. Selamat beribadah, selamat melayani bagi yang melayani. Tuhan memberkati hidupmu. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. God bless you.